Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam mata kuliah Audit Forensik dan Investigasi dengan judul Mencegah dan Mendeteksi Fraud. Dosen pengampu yaitu Ibu Elsa Fitri Amran, SE MMSI. Oleh kelompok 3 yang terdiri dari Agnes Wiguna dengan NIM 1830 40 3001, Diana Safitri dengan NIM 1830 40 30 20, dan Fitri Yeni dengan NIM 1830 40 30 35. Pembahasan kita kali ini terdiri dari 2 poin. Yang pertama, mencegah fraud. Yang kedua, mendeteksi fraud. Baiklah, kita masuk dengan definisi fraud. Fraud dapat didefinisikan sebagai suatu penyimpangan atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu, misalnya menipu atau memberikan gambaran yang keliru untuk keuntungan pribadi atau kelompok secara tidak baik, baik secara langsung maupun tidak langsung merugikan pihak lain. Berbicara permasalahan fraud atau kecurangan tidak lepas dari perilaku masyarakat suatu negara yang diukur dalam indeks korupsi global. Sedangkan fraud menurut Albert Blanchard didefinisikan sebagai satu istilah umum dan mencakup semua cara yang dapat dirancang oleh kecerdasan manusia yang melalui satu individu untuk memperoleh keuntungan dari orang lain dengan penyajian yang salah. Tidak ada aturan yang pasti dan seragam untuk dijadikan dasar dalam mendefinisikan fraud karena fraud mencakup kejutan, penipuan, kelicikan, dan cara-cara lain di mana pihak lain dicurangi. Fraud adalah istilah umum dan mencakup semua cara yang dapat dirancang oleh akal manusia yang dilakukan oleh satu individu karena terpaksa untuk mendapatkan keuntungan. Dengan demikian, fraud merupakan tindakan ilegal yang disengaja mencakup kejutan, penipuan, kelicikan, dan cara-cara lain di mana pihak lain dicurangi dengan tujuan untuk menghalangi seseorang memperoleh haknya dan pelaku memperoleh keuntungan yang tidak wajar. Fraud memiliki berbagai bentuk yang terdiri dari fraud dan financial statement, asset misappropriation, dan korupsi. Fraud memerlukan tindakan pencegahan karena fraud merupakan perbuatan yang tidak gampang terlihat dan untuk mendeteksinya pun harus melalui berbagai langkah. Setiap orang punya kesempatan untuk dapat melakukan fraud karena mereka mampu beradaptasi dengan lingkungan di mana mereka ditempatkan. Berbicara terkait permasalahan fraud atau kecurangan tidak lepas dari perilaku masyarakat suatu negara yang diukur dalam indeks korupsi global. Ketika ditempatkan dalam lingkungan dengan integritas rendah, kontrol yang baru, akuntabilitas yang longgar, serta tekanan yang tinggi, maka cenderung membuat orang semakin tidak jujur. Poin B. Mencegah fraud. Para ahli memperkirakan bahwa fraud yang terungkap merupakan bagian kecil dari seluruh fraud yang sebenarnya terjadi. Karena itu, upaya utama seharusnya adalah pada pencegahannya, dimulai dari pengendalian intern. Untuk audit investigatif, kita memerlukan pengendalian intern yang khusus ditujukan untuk mencegah fraud. Di samping pengendalian intern, 2 konsep penting lainnya pencegahan fraud, yakni menanamkan kesadaran tentang adanya fraud dan upaya menilai risiko terjadinya fraud. Pencegahan fraud dapat dilakukan dengan mengaktifkan pengendalian internal. Selain itu, fraud dapat dicegah dengan adanya kesadaran setiap individu. Berikut ini adalah beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mencegah fraud, yaitu yang pertama, risk analysis. Desain kebijakan anti korupsi harus diawali dengan melakukan analisis apa saja pola korupsi yang mungkin terjadi. Kemudian, ditindaklanjuti dengan desain program anti korupsi yang sejalan dengan analisis tersebut. Yang kedua, implementasi. Implementasi melakukan sosialisasi kebijakan anti korupsi, pelatihan anti korupsi, dan evaluasi proses bisnis untuk menghindari korupsi. Yang ketiga, sanksi. Sanksi harus ada sosialisasi kepada seluruh karyawan mengenai sanksi atas korupsi.
Yang keempat, monitoring. Melakukan evaluasi program anti korupsi secara berkala dan mengambil langkah perbaikan secara terus-menerus. Peran dan tanggung jawab internal audit dalam pencegahan fraud. Semula, peran yang dilakukan internal audit orientasinya hanya sebatas keuangan dan akuntansi saja. Saat ini semakin berkembang dan sekedar watchdog menjadi guardian angel bagi perusahaan yang dulunya sebagai polisi sekarang lebih menjadi konsultan. Sehingga perannya bukan hanya sekedar mengkritisi, melainkan lebih kepada memberikan bantuan kepada organisasi untuk meningkatkan kinerjanya. Lebih khususnya lagi, dewasa ini auditor internal dapat berperan membantu manajemen dalam hal sebagai berikut. Yang pertama, memonitor aktivitas. Yang kedua, mengidentifikasi dan meminimalkan risiko. Yang ketiga, memvalidasi laporan untuk manajemen senior. Yang keempat, membantu proses pengambilan keputusan. Yang kelima, mereview kegiatan yang sudah berlalu dan sedang berjalan. Yang keenam, membantu manajer. C. Mendeteksi fraud. Pencegahan saja tidaklah memandai. Internal auditor harus memahami pula bagaimana cara mendeteksi secara terjadinya kecurangan-kecurangan yang timbul. Tindakan pendeteksian tersebut tidak dapat digeneralisir terhadap semua kekurangan. Masing-masing kecurangan memiliki karakteristik tersendiri, sehingga untuk dapat mendeteksi kecurangan perlu kiranya pemahaman yang baik terhadap jenis-jenis kecurangan yang mungkin timbul dalam perusahaan. Standar pengauditan mengenai pendeteksian kecurangan perubahan SAS nomor 53 menjadi SAS nomor 82 berusaha mengatasi kelemahan yang ada pada SAS 53. SAS nomor 82 meminta penilaian risiko kecurangan dilakukan secara eksplisit dan terpisah. Auditor juga diminta untuk mendokumentasikan penilaian risiko kecurangan secara terpisah. Zimmelmann 1997 dapat penelitiannya mengatakan standar ini harusnya dapat mengarahkan audit untuk memberi banyak waktu membaca isyarat kecurangan dan merancang rencana audit yang lebih sensitif terhadap risiko kecurangan. Seperti terbukti dari penelitian Zimmelmann ini, SAS nomor 82 memang cukup berhasil mengarahkan auditor untuk memperhatikan kecurangan. Perubahan SAS nomor 82 menjadi SAS nomor 99 banyak menyerap rekomendasi yang diberikan PAE, sehingga merupakan upaya perbaikan yang signifikan dalam standar pengauditan. Dalam standar ini diuraikan proses di mana auditor yang pertama menyajikan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko salah saji material yang disebabkan oleh kecurangan. Yang kedua, menilai risiko tersebut setelah mengevaluasi program dan pengendalian oleh entitas. Yang ketiga, menanggapi hasil dari penilaian tersebut. Auditor menyajikan dan mempertimbangkan lebih banyak informasi dalam menilai risiko kecurangan daripada yang pernah dialami di masa-masa sebelumnya. Pendeteksian kecurangan fraud laporan keuangan dipengaruhi oleh yang pertama, karakteristik terjadinya kecurangan. Kedua, standar pengauditan mengenai pendeteksian kecurangan. Yang ketiga, lingkungan pekerjaan audit yang mengurangi kualitas audit. Di antaranya, yang pertama, tekanan kompetensi atas fee, seterusnya tekanan waktu, dan selanjutnya relevasi hubungan auditor-audit. Untuk penelitian berikutnya, terus melakukan variasi dalam objek dan variabel yang digunakan sebagai faktor dalam mendeteksi kecurangan itu sendiri. Mengembangkan efektivitas intern audit dalam pencegahan dan deteksi kecurangan.
Besarnya risiko kecurangan menuntut seluruh entitas bisnis mengembangkan dan mengoptimalkan strategi pencegahan dan deteksi kecurangan yang tepat. Usaha tersebut bertujuan untuk meminimalisir biaya yang dikeluarkan perusahaan akibat adanya kecurangan. Amanat SAS 85 menyebutkan bahwa fungsi intern audit ini untuk mencegah dan mengatasi kecurangan. Untuk memperoleh hasil yang maksimal, tentu entitas perlu memperhatikan efektivitas intern auditor dalam menjalankan tanggung jawabnya. Efektivitas terkait bagaimanapun juga optimal intern auditor dalam menjalankan fungsinya. Adanya efektivitas intern audit yang baik memungkinkan adanya deteksi kecurangan. Dalam rangka mencapai efektivitas intern audit mencegah dan mendeteksi kecurangan, terdapat beberapa aspek yang perlu dijaga oleh organisasi. Aspek tersebut mencakup kompetensi intern auditor, ukuran sumber daya, independensi, aktivitas dukungan manajemen, serta jenis kelamin CAI. Perusahaan perlu memastikan fungsi intern audit yang dimiliki telah memiliki kompetensi yang sudah cukup terkait deteksi dan pencegahan kecurangan. Kompetensi yang sudah cukup membantu auditor internal bertindak efektif selama menjalankan tugasnya. Hal ini meminimalisir ketidakmampuan internal audit dalam deteksi sebuah pencegahan kecurangan karena tingkat kapabilitas yang dimiliki. Besarnya risiko kecurangan perusahaan menuntut perlunya upaya mitigasi dan deteksi yang tepat. Efektivitas audit internal yang optimal membantu perusahaan untuk mengidentifikasi kecurangan yang baik dan tepat. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir adanya kecurangan yang tidak terdeteksi oleh intern auditor. Beberapa faktor yang dapat mencapai efektivitas peran intern auditor mencakup kompetensi, ukuran sumber daya, independensi, aktivitas, dukungan manajemen, serta jenis kelamin CAE. Faktor tersebut perlu mendapatkan perhatian bagi perusahaan.